Isu perlindungan WNI di Timur Tengah di tengah situasi keamanan yang kecenderungannya makin meluas di Timur Tengah dari Gaza ke daerah-daerah lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di Saparem Detector. Hari ini kita bakal sama-sama menyaksikan dan mendengarkan pernyataan terkini resmi dari pihak Kementerian Luar Negeri Indonesia dari Departemen Luar Negeri. Hal ini terkait konflik Israel Gaza yang akhirnya pecah menjadi sebuah perang regional. Dan untuk teman-teman semua, hari ini Israel telah mengumumkan perang dengan sejumlah negara, tidak hanya dengan Gaza, yaitu dengan Houthi Yaman, Lebanon, Iran, Irak, dan sejumlah negara-negara Timur Tengah lainnya yang mendukung Palestina. Tentu teman-teman semua, sebelum kita mendengarkan pernyataan dari Departemen Luar Negeri, ini muncul juga pertanyaan-pertanyaan dari netizen kita, apakah para WNI di Timur Tengah akan segera dievakuasi dan bagaimana posisi pasukan perdamaian Indonesia yang di-standby-kan di Lebanon. Apakah Indonesia akan terlibat dengan perang skala regional ini dan membantu salah satu pihak atau seperti apa? Nah, tanpa panjang lebar lagi teman-teman, mari kita sama-sama mendengarkan informasi yang akan langsung disampaikan dari Departemen Luar Negeri. Terima kasih teman-teman. Kita masih ada beberapa isu yang akan kita sampaikan di dalam briefing rutin ini. Saya persilahkan kepada Direktur PWNI untuk menyampaikan. Silakan minum dulu. Kita akan menyampaikan mengenai isu perlindungan WNI di Timur Tengah di tengah situasi keamanan yang kecenderungannya makin meluas di Timur Tengah dari Gaza ke daerah-daerah lainnya. Karena itu saya khusus menghadirkan, banyak sekali saya menerima pertanyaan dari teman-teman media yang menanyakan mengenai situasi WNI di Timur Tengah dengan sejalan dengan konflik yang terus membesar saat ini. Karena itu saya persilahkan kepada Pak Direktur PWNI, Pak Yuda, untuk menyampaikan briefing mengenai situasi WNI di Timur Tengah. Silakan Pak Yuda. Baik, terima kasih Pak Jubil, Pak Dubes Lalu Muhammad Iqbal. Selamat sore teman-teman semua. Izinkan kami mengupdate situasi perlindungan warga negara Indonesia yang ada di wilayah Timur Tengah. Sebagaimana diketahui, kita terus melakukan monitoring terhadap situasi yang ada di Timur Tengah untuk mengantisipasi jika terjadi eskalasi yang membahayakan keselamatan warga negara kita yang tinggal di wilayah negara-negara tersebut. Dari sisi statistik dapat kami sampaikan bahwa ada 2 warga negara kita yang tinggal di Gaza, kemudian di Lebanon ada 222 WNI, kemudian di Yaman ada 4.866. Secara khusus berbagai macam upaya sudah kita lakukan. Pertama, kita terus menjalin komunikasi dengan warga negara kita di wilayah-wilayah tersebut. Kemudian kita juga melakukan update rencana kontingensi untuk mengantisipasi jika ada eskalasi dan jika diperlukan evakuasi bagi warga negara kita. Namun hingga saat ini kita masih terus melakukan pemantauan. Nah, secara khusus kami dapat sampaikan bahwa untuk wilayah Lebanon, KBRI Beirut telah menetapkan Lebanon Selatan dalam status siaga 1 dan kemudian wilayah Beirut dan sekitarnya status siaga 2. Ini memang situasinya up and down di wilayah Lebanon Selatan. Ada 49 warga negara kita yang tinggal di Lebanon Selatan. Dalam beberapa waktu yang lalu, KBRI Beirut telah melakukan relokasi WNI kita yang ada di Lebanon Selatan ke shelter yang ada di KBRI. Namun kemudian ketika situasinya sudah agak membaik, mereka kembali lagi ke Lebanon Selatan. Tentunya itu kita kembalikan kepada keputusan dari masing-masing individu. Kemudian untuk di wilayah Yaman, dari 4.866, 47 diantaranya
tinggal di wilayah-wilayah yang rawan, ya, yang dikuasai oleh Houthi, yang menjadi sasaran juga serangan dari beberapa negara yang lain, utamanya yang ada di Sana'a, di Hudaidah, dan juga di Dammam. Nah, secara khusus kami juga ingin menyampaikan kondisi dua warga negara kita yang tinggal di Gaza. Mungkin teman-teman sudah aware bahwa total di awal ketika konflik terjadi tanggal 7 Oktober ada 10 warga negara kita yang tinggal di Gaza, dan kemudian kita telah berhasil melakukan evakuasi 8 WNI diantaranya dalam 3 gelombang. 2 November keluarga Bang Onim, tanggal 12 November keluarga Bang Hussein, dan kemudian 9 Desember keluarga Mas Fikri. Ya, dan kemudian masih ada 2 warga negara kita yang memilih untuk tetap tinggal di sana. Mereka adalah relawan Mercy, ya, atas nama Mas Farid dan Mas Reza. Nah, kondisi mereka, ya, walaupun mereka memilih untuk tetap tinggal, kita terus memonitor kondisi mereka, kita terus menjalin komunikasi dengan mereka. Bahkan pada hari ini jam 1 waktu Indonesia Barat kita terus berkomunikasi kondisi mereka dalam situasi yang baik, ya, walaupun situasi di sana memprihatinkan. Keduanya baru saja sakit, ya, sempat demam, namun saat ini sedang dalam masa pemulihan. Ya, kemudian juga situasi di Gaza Selatan, wilayah Kunis juga semakin memprihatinkan, logistik semakin terbatas di sana, dan kemudian suhu musim dingin juga sangat-sangat rendah, sekitar 5 derajat Celcius di sana. Ya, kita terus lakukan monitoring, ya, untuk memastikan mereka tetap dalam kondisi yang baik. Mungkin itu. Ya teman-teman, mohon maaf menyela. Ini kita juga dapat press release terkini terkait kondisi di Rafah, di mana pasukan Israel ternyata telah membombardir dengan serangan udara kamp-kamp pengungsian di Rafah, yang salah satunya di sana ada 2 WNI Indonesia yang juga berlindung di salah satu kamp pengungsian yang ada di Rafah. Informasi ini kita dapat dari Tempo.co di artikelnya yang berjudul Israel merengsek Rafah, Netanyahu perintahkan warga sipil Palestina mengungsi keluar Palestina. Di artikel ini menyebutkan Israel melancarkan serangan udara mematikan ke Rafah yang padat penduduk pada Sabtu 10 Februari 2024. Serangan ini dilakukan setelah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memerintahkan pasukannya bersiap untuk operasi darat di kota-kota perbatasan selatan yang telah menjadi tempat pertahanan terakhir bagi para pengungsi Palestina. Serangan yang direncanakan Netanyahu terhadap Rafah, tempat sekitar 1,3 juta warga Palestina mengungsi, telah menuai kecaman dari kelompok hak asasi manusia dan Washington. Warga Palestina menyatakan mereka tidak punya tempat lagi untuk mundur. Para saksi mata melaporkan adanya serangan brutal baru di Rafah pada Sabtu pagi setelah militer Israel mengintensifkan serangan udara. Kekhawatiran meningkat di kalangan warga Palestina akan adanya invasi darat. Kami tidak tahu kemana harus pergi, kata Muhammad Al-Jarrah, seorang warga Palestina yang mengungsi di utara Rafah. Kota ini merupakan pusat populasi terbesar terakhir di jalur Gaza yang belum dimasuki oleh pasukan Israel, namun juga merupakan pintu masuk utama pasokan bantuan yang sangat dibutuhkan. Netanyahu mengatakan kepada para pejabat militer pada Jumat untuk mengevakuasi penduduk dan menghancurkan batalion militer Hamas yang bersembunyi di Rafah. Departemen Luar Negeri AS mengatakan mereka tidak mendukung serangan darat di Rafah dan memperingatkan bahwa jika tidak direncanakan dengan baik, operasi semacam ini beresiko menimbulkan bencana. Amerika Serikat adalah pendukung internasional utama Israel yang memberikan bantuan miliaran dolar. Namun Presiden Joe Biden mengeluarkan kritik pedas terhadap Netanyahu dan Israel. Biden menggambarkan pembalasan atau serangan Hamas pada 7 Oktober sebagai tindakan yang terlalu berlebihan. Saya berpandangan seperti Anda tahu bahwa tindakan respon di Gaza, di jalur Gaza sudah sangat-sangat berlebihan, kata Biden. Ada banyak orang tak berdosa yang kelaparan dan kesulitan
dan sekarat hal ini harus dihentikan. Kepala UNRWA, Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengurusi pendudukan Palestina, Philippe Lazzarini mengatakan kecemasan yang serupa dan kepanikan meningkat di Rafah. Orang-orang tidak tahu harus pergi kemana. Para dokter dan pekerja bantuan berjuang untuk memberikan pertolongan dasar kepada warga Palestina yang berlindung di sekitar Rafah. Banyak dari mereka yang terjebak di pagar perbatasan dengan Mesir dan tinggal di tenda-tenda darurat. Pasukan Israel telah bergerak ke arah selatan menuju kota tersebut setelah pertama kali menyerbu bagian utara Gaza sebagai respon terhadap amukan orang-orang bersenjata di Israel Selatan pada 7 Oktober. PBB mengatakan warga sipil Palestina di Rafah memerlukan perlindungan, namun tidak boleh ada perpindahan massal secara paksa yang dilarang oleh hukum internasional. Perang tidak boleh dibiarkan di kamp pengungsian yang sangat besar, kata Jan Egeland, Sekretaris Jenderal Dewan Pengungsi Norwegia. Ia memperingatkan akan terjadinya pertumpahan darah yang besar jika pasukan Israel berpindah ke Rafah. Yaitu teman-teman artikelnya. Kita tentu sangat berharap PBB, Dewan Keamanan PBB bisa bertindak dengan cepat dan pasukan perdamaian Indonesia yang standby di Lebanon, yang standby di Mesir bisa segera memposisikannya di dalam Rafah untuk menjaga kamp-kamp pengungsian yang saat ini tengah diserang oleh jet-jet tempur Israel. Dan tentu teman-teman semua, ini menjadi sebuah mimpi buruk bagi seluruh dunia, bagi kemanusiaan, di mana kita tak mampu berbuat banyak untuk melindungi orang-orang yang teraniaya. Dan ini pun teman-teman semua juga akan dibahas oleh Deputi Luar Negeri Kemenlu RI di video ini teman-teman semua. Karena itu teman-teman jangan dulu kemana-mana, masih ada penjelasan terkini terkait informasi-informasi di Gaza dan terutama di Timur Tengah.